Namaku Roy. Ini adalah pengalaman horor yang aku alami saat pergi touring sendirian menggunakan motor ke pantai selatan. Saat itu tahun 2010. Aku yang mendapatkan jatah libur panjang memutuskan pergi touring jalan ke pantai selatan. Awalnya direncanakan dengan beberapa temanku. Namun menjelang hari H, teman-temanku banyak yang membatalkan dengan berbagai alasan dan kebanyakan masuk kerja. Aku lalu memutuskan untuk berangkat sendiri saja karena sudah janji dengan saudaraku yang tinggal di pesisir selatan bahwa liburan kali ini aku akan menemuinya. Selain sudah kangen dengan saudara dan sepupuku, aku juga ingin berlibur melepas penat dan lelah dari pekerjaan. Di hari itu setelah sholat subuh, aku hidupkan motorku dan kubawa tas serta barang bawaanku yang lain. Aku bergegas berangkat, memacu motorku, membawanya ke arah tujuan. Karena masih subuh, suasana di jalan masih sepi. Aku pun tak sungkan menarik gas agar cepat sampai ke arah tujuan. Hingga saat jam sudah menunjukkan pukul 12 lebih, akhirnya aku sampai di selatan. Memang terlalu lama, karena dalam perjalanan aku beberapa kali berhenti di rest area dan warung-warung, sekedar untuk minum kopi dan merebahkan badan untuk menghilangkan lelah, serta mendinginkan motorku agar tak overheat di jalan. Aku parkirkan motorku di depan halaman rumah saudaraku ini. Aku lalu mengetuk pintu dan tak lama kemudian saudaraku datang membukakan pintu serta menyuruhku untuk masuk. Tak terasa 2 hari aku berada di sini. Semua tempat wisata sudah aku jelajahi. Aku lalu memutuskan untuk segera pulang karena ada janji di esok hari. Aku berpamitan pada paman, bibi, serta saudara-saudaraku yang lain. Dan tak lama, aku pun memacukan motorku untuk kembali pulang. Sebenarnya mereka menyuruhku untuk menginap 1 hari lagi, karena khawatir waktu di perjalanan yang sudah beranjak sore. Namun, aku bersikeras dan menolak. Hingga apa yang dikhawatirkan pun terjadi. Ketika hari sudah melewati maghrib, tiba-tiba cuaca terlihat mendung. Aku segera berhenti dan menggunakan jas hujan yang kusimpan. Lalu, setelah selesai, aku kembali memacu motorku menerobos hujan yang semakin deras. Hingga saat memasuki setengah perjalanan, karena hujan yang semakin deras serta jalanan yang berlubang, aku tak fokus melihat ke jalan. Hingga aku terjatuh dari motorku. Di
Di tengah hujan terbaring aku yang samar-samar, kudengar banyak orang yang berbicara, lalu mengangkatku serta membawa motorku yang entah kemana. Antara sadar dan tidak, aku dibaringkan di sebuah kasur. Lalu kulihat seorang perawat membersihkan lukaku yang sebenarnya tak terlalu parah, namun masih terasa perih. Aku pejamkan mataku mencoba untuk beristirahat. Namun entah kenapa ada perasaan tidak enak yang menjalar di tubuhku. Aku mencoba fokus, namun tetap tidak bisa. Karena aku merasakan sesuatu yang dingin di kakiku. Hingga akhirnya aku kembali membuka mata. Namun saat aku membuka mata, aku melihat suster yang merawatku tadi sedang menjilati luka di kakiku. Aku terperanjat kaget dan menarik kakiku. Hingga aku melihat suster itu mengangkat wajahnya, melihat ke arahku. Namun, bola matanya tidak ada. Aku berteriak sekeras mungkin dan mencoba untuk berlari keluar. Aku paksakan walau kakiku terasa sakit. Hingga ketika aku berada di depan pintu keluar bangunan ini, aku makin lemas tatkala melihat ternyata semua orang yang ada di sana melihat ke arahku dan mereka semua tak memiliki bola mata. Kakiku mulai lemas. Saking syoknya, aku pun tak sadarkan diri lagi. Esoknya, aku terbangun dan masih tetap di sana. Tempat di mana terakhir aku tak sadarkan diri. Aku lalu terbangun di sebuah ruangan yang sudah kotor dan tak terawat. Aku perhatikan seperti bekas klinik atau puskesmas. Namun, sepertinya sudah tak digunakan lagi. Aku berjalan keluar dari bangunan ini. Yang anehnya, kakiku sudah tak terasa sakit. Hingga ketika di pinggir jalan, banyak warga berkumpul mengelilingi sesuatu yang ketika aku cek ternyata itu motorku. Syukurlah motorku masih ada dan dalam keadaan baik-baik saja. Aku mendekati motorku, lalu salah satu warga bertanya kepadaku, siapa aku dan dari mana, serta meminta menunjukkan legalitas atas kepemilikan motor ini. Aku lalu menunjukkan surat motor yang kusimpan di dalam dompet celanaku. Lalu aku menceritakan apa yang aku alami semalam. Ternyata warga itu sudah paham dengan kejadian itu dan menyuruhku untuk segera pulang saja. Sampai saat ini, aku masih tidak tahu siapa mereka dan mitos apa saja yang ada di sana. Sungguh, sebuah pengalaman yang menyeramkan bagiku.